Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kantor gubernur ramai didatangi motor pengangkut sampah. Ingin selamatkan anak, seorang ayah hilang terbawa arus di Pantai Seminyak, Badung. Terdesak utang cicilan sepeda motor, seorang pemuda nekat mencuri uang 2 juta rupiah lebih. Senin lalu, tiba-tiba puluhan motor pengangkut sampah bersama muatannya parkir di depan kantor Gubernur Bali. Rupanya pemilik motor cikar atau motor roda 3 pengangkut sampah ini sengaja memarkirnya di depan kantor Gubernur Bali karena mereka kesal pemerintah menutup tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung untuk sampah organik. Mereka memprotes kebijakan pemerintah daerah karena keputusan tersebut menurut mereka tidak memberikan solusi mengatasi masalah. Karena hingga kini belum ada lokasi untuk membuang sampah organik. Karena kami tersebut untuk membuang sampah, karena tidak ada solusi dari pihak terkait demikian. Kami butuh kejelasan, biar mendapatkan suatu kejelasan bahwa biar bisa sampahnya semua diturunkan atau dibuang demikian. Karena sekarang ini masih dalam tahap pemilahan. Karena sudah dipilah, jadi sampah organiknya dibuang kemana, akan saya bawakan kemana. Sedangkan kita di Bali penuh dengan sampah bunga, daun, canang, itu ya, dan sampah rumah tangga itu termasuk sampah dapur. Itu yang nggak bisa dibuang. Itu nggak ada solusi. Demikian Bu, biar makanya kami itu sama teman-teman semuanya kesini itu untuk meminta penjelasan, minta solusi agar solusi itu ada, agar kami diberikan solusi untuk membuang sampah semuanya. Demikian aja Bu. Keputusan penutupan TPA Suwung dari sampah organik ini merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penghentian pengelolaan sampah dengan metode open dumping. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Bali menerbitkan surat edaran Gubernur Bali yang menyatakan TPA Suwung per tanggal 1 Agustus 2025 hanya menerima sampah anorganik dan residu. Sementara sampah organik wajib dikelola langsung dari sumbernya, baik di rumah tangga maupun di tingkat desa. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Untuk posisi jet ski silakan direct tegak ke arah 200 meter. Nasib malang menimpa Gusti Agung Anom, pria Parubaya asal desa Dalung, Kuta Utara, Badung. Hari Minggu 3 Agustus lalu tewas terseret arus di Pantai Seminyak, Kuta Badung. Tim Basarnas Denpasar akhirnya menemukan jasad korban pada hari Senin siang di perairan Seseh, Badung. Isak tangis anak dan istri korban tak terbendung. Sebelumnya korban dan ketiga anaknya berenang di Pantai Seminyak. Namun salah satu anak korban terseret arus karena berenang terlalu ke tengah. Korban berusaha menyelamatkan anaknya, namun justru ia yang terseret arus dan tenggelam, sementara anaknya selamat. Keluarga sedang mandi pada sore hari dan salah satu anak yang paling besar itu minta tolong. Nah, setelah minta tolong dari orang tua bapaknya yang korban ini menyelamatkan anaknya. Nah, setelah menyelamatkan anaknya ini, anaknya selamat, bapaknya yang hilang. Nah, kita terima info dari Polair Pedonganan pada pukul 07.05 itu bahwa ada penemuan di perairan Seseh. Proses evakuasi pada pukul 08.22 kita evakuasi menggunakan jet ski. Setelah itu kita kembali ke titik LKM
untuk penurunan korban. Saat ditemukan, korban dalam posisi tertelungkup dan tidak menggunakan pakaian. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Garba Med Kerobokan menggunakan ambulans Balawista Bali. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Terdesak utang cicilan sepeda motor, pemuda bernama Sutiono ini akhirnya nekat mencuri uang 2 juta rupiah lebih di sebuah usaha laundry di Jalan Trengguli 1 Denpasar. Pelaku tidak menduga perbuatannya terekam kamera pengawas. Bermodalkan rekaman ini, polisi dengan mudah akhirnya meringkus tersangka. Saat situasi lengang, tersangka masuk ke dalam usaha laundry dan langsung mengambil uang dari laci kasir. Uang yang dicuri merupakan hasil pendapatan usaha selama lebih dari seminggu. Tersangka kemudian kabur menggunakan sepeda motornya. Namun tidak kurang dari 6 jam, polisi akhirnya meringkus tersangka di salah satu rumah kos di Jalan Trengguli Denpasar. Pelaku mengaku mencuri uang karena kepepet membayar cicilan sepeda motor di kampungnya, Brebes, Jawa Tengah. Polisi meragukan keterangan tersangka. Pasalnya tersangka pernah juga mencuri uang di 4 lokasi di Kota Denpasar. Pelaku memanfaatkan situasi yang ada di sebuah usaha laundry yang ada di Jalan Trengguli, di mana dalam kondisi sepi, yang bersangkutan langsung masuk dan mengambil uang sebanyak 2.835.000 di laci yang ada di usaha laundry tersebut. Jadi aksi ini kita bisa ungkap karena rekaman CCTV yang ada di TKP cukup jelas daripada aksi pelaku, di mana mereka masuk dalam usaha laundry kemudian mengambil dan langsung kabur, di mana hasil kejahatan ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tersangka kini ditahan di Mapolsek Denpasar Timur. Kapolsek Denpasar Timur mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar selalu meningkatkan sistem keamanan, termasuk dengan memasang kamera pengawas. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.